Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa ba'd. Ananda sekalian, kelas 10 IPA 4. Pada hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 22 Oktober 2021. PTM sesi 1. Baik, ada yang punya buku kuning ini enggak? Oke, makasih, ada satu. Coba ya, buka bukunya. Yang lain menyesuaikan ya, yang lain menyesuaikan. Hanya saja nanti Abati akan ambil dari buku ini proposalnya ya, sampai semester depan. Oleh karena itu, apabila antum ya punya rezeki ya, belilah buku ini. Bagus sekali. Abati ada beberapa buku materi, ada yang lebih tebal segala macam, tapi yang bagus proposal usahanya di sini ya. Kalau secara teorinya sama saja buku manapun. Nanti antum yang belum punya buku ini dipoto aja, foto atau fotokopi. Besok punya beli, bagus. Abati itu pencinta buku. Kemarin baru satu lagi datang buku Abati. Abati sekarang belinya ya pakai itu aja, pakai online terus. Sekarang Abati kesini bawa buku, tidak terbawa ya. Oh terbawa, ini dia. Oh masih crash baru kemarin. Ya, technical analysis for mega profit. Ya. Ini tentang kewirausahaan semuanya. Okay. Minggu ini sudah 2 berarti 300 halaman gitu. Berarti sampaikan sama antum jangan sampai S1 kuliah itu nanti. Sampai S3, minimal S2, minimal. Itu kecil itu S2 itu. Yang susah kapan Abati sekolah? Yang susah itu SMA dengan S1. S2-nya kecil sekali. Kecil. S3 lah antum ya. Kalau Abati S3 enggak. Tapi S4 Abati. Sempat ya 2 kali S1, S2-nya 2 kali juga S1-nya gitu. SMP juga 2 kali. Jadi ijazah tuh 2 gitu. Gak usah diikuti lah. Antum linier boleh. Bagaimana Abati kalau nggak linier ya bebas saja lah ya. Bebas saja. Ada itu tergantung prinsip ya. Dan itu adalah nol besar, nonsen, bohong kalau antum tidak mencintai buku mulai sekarang. Antum sekarang udah bebas BP3 ya, bukan BP3, apa istilahnya tuh? Iya BP3 nggak ada, apa namanya? Komite ya, SPP bebas. Dulu kan 200-300 setiap bulan. Nah itulah kumpulkan, belikan buku. Paling 1,5 juta 1 tahun, 2 jutaan lah, paling 1 tahun itu. Beli semua buku. Dari pustaka pinjam. Nah untuk pembanding buku itu harus 2 gitu lah. Oke Ananda, kita langsung lihat halaman berapa di buku kuning ini. Buka tentang belum dibuka tadi itu ya. Itu tentang buku ya. Jadi Abati ulangi bahwa untuk membuat buku ini perlu belasan tahun ya, sampai 20 tahun dia membuatnya itu sampai begini. Karena kan anak SD belum bisa, anak SMP bisa, anak SMA belum bisa. Dia sudah master baru misalnya bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tiba-tiba di hadapan kita udah disajikan nih, hanya kurang dari 100.000. Jadi antum wajib jangan sampai S1, sampai S2, minimal S2 itu. Sampai S3 ya. Berarti saya nggak punya biaya. Ananda S2 dan S3 nggak pakai biaya.
Nggak pakai biaya. Kuliah S2, S3 itu. Oh iya berarti nantilah ngobrolnya berarti ya. Nanti. Maksudnya ada yang tanpa biaya. Wah sekarang bertebaran. SMA saja nggak pakai biaya, SD sampai SMA nggak pakai biaya. Terus perguruan tinggi nggak pakai biaya. Itu zaman sekarang ke depan. Zaman dulu saja. Kalau dulu ya, dulu kali waduh. Ya, ada yang jual sawah jual apa segala macam. Sekarang mah perlu lagi mana? Biayanya apa? Itulah buku, antum buku gitu loh. Baik, sekarang pengolahan bahan pengolahan awetan nabati. Pengolahan awetan nabati ya. Oke. Tapi nggak dibuka itu ya. Pengolahan awetan nabati. Ya, di halaman itu. Sekarang yang punya buku ini dulu coba tolong itunya apa dilihat aja di daftar isi. Apa yang pertama? Daftar isi aja. Baca. Tolong baca. Oke, berarti dia planning. Oke, planning. Oke, yang kedua. Berarti dia metode. Sistem metode. Yang ketiga, baca. Berarti money management, ya, money atau budgeting, money managementnya. Yang keempat, pemasaran produk langsung. Coba ini dihidupkan lampunya, ini gelap. Berarti marketing, oke? Marketing. Berarti marketing, oke? Kemudian yang kelima. Ya, berarti evaluasi lah, evaluasi. Oke. Kita sudah mempelajari POACE, sistem manajemen POACE, ya, planning, organizing, kemudian controlling dan evaluasi. Kemudian juga unsur-unsur manajemennya ada 6M plus 1I. Oke. Nah, jadi Anda sekalian minimal setiap usaha apapun minimal tidak bisa terlepas dari ini. Planning berarti POACE. Metode berarti 6M unsur manajemen. Money berarti ke unsur manajemen. Marketing ke unsur manajemen. Evaluasi berarti ke POACE. Udah? Ya. Nah, kita akan memperdalam ini sekarang. Memperdalam money budgeting untuk membuat proposal, ya, membuat proposal usaha. Membuat proposal usaha. Baik, kita ke sini sekarang. Ini langsung tugas, ya, langsung tugas. Jadi kita bicarakan minggu depan. Berarti bagaimana itu dengan proyek kita? Ya, itu mah pokok. Ya, buku pantun itu pokok. Pokok apa maksudnya? Prakarya kita yang monumental itu. Kita akan berikan. Berarti selalu bicara buku. Nah, sekarang antum buktikan, antum buat buku. Kan lama buat buku itu kan? Antum membuat pantun, antum substitusi, antum apa namanya? Sebagai kontributor, membuat 10 pantun juga kan susah. Bagaimana membuat ini? Nah, inilah berarti sedang memberikan ruhnya kepada antum sekarang ya. Gitu. Berarti udah membuat buku udah. Ya. Buku berarti diantaranya adalah Mukjizat Berwudu. Itu udah 2 kali cetak, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Ya. Ada. Baru 1 ya. Rencananya ada 99. Judulnya sudah ada, baru judul. Keumuran kayaknya. Wallahu a'lam bishawab lah ya. Banyak membuat banyak. Baik anak-anak sekalian, tugasnya adalah apa tugasnya? Tugasnya itu adalah buat sebuah rencana satunya. Planning usaha, ya, planning. Oke, betul. Planning usaha membuat
membuat satu jenis produk. Satu jenis produk. Ya, satu jenis produk. Oke. Nah, apa produknya berarti? Bebas. Ya, 2. Produknya itu boleh, siapkan pertanyaan untuk yang tidak paham ya. Boleh kerajinan, oke. Boleh budidaya, ya budidaya boleh. Boleh juga ini pengolahan awetan, ya awetan, pengolahan awetan, nabati, hewani boleh, silahkanlah bebas. Ya. Merdeka belajar. Contohnya apa? Berarti kerajinan, gantungan kunci boleh. Apa lagi? Mau buat tas boleh. Apa lagi? Budidaya misalnya tanaman, sayuran boleh. Apalagi ya mau bawang apa saja, atau misalnya tanaman hias boleh. Awetan mau asinan boleh, mau manisan boleh, manisan mangga misalnya boleh. Ya, manisan bisa boleh. Terus pertanyaannya begini, apakah berarti saya membuat ini manisan? Tidak, hanya membuat perencanaan doang. Ya, hanya buat perencanaan. Nah, mana itunya konsepnya? Nah, inilah balik kepada buku ini, yaitu halaman 19 kalau nggak salah. Halaman 19, jadi antum foto aja ya. Halaman konsepnya itu di formatnya yang harus antum isi, disesuaikan nanti, yaitu halaman 19 sampai dengan halaman 21. Ya, langsung itu yang belum punya foto aja, tek. Beberapa halaman. Ini tentang di sini konsep proposal budgeting atau budgeting tentang apa namanya itu, kerajinan non benda. Ya. Saya kan mau sayuran, ganti oleh antum di sana. Yang sayur hidroponik, terus itunya lihat, baca oleh antum, pelajari. Oke, Anda sekalian, ingin lebih detail sebetulnya berarti karena ini nggak bisa sepintar ini kan kembali ke belakang ini ya, karena kita baru membahas sekarang, ini kembali ke belakang. Nah nanti kita akan pertajam satu semester yang akan datang, mudah-mudahan tidak daring lagi kita supaya ada hasil. Sampai sini dulu. Jam berapa ini? Jam berapa? Coba tolong lihat tuh. Ya baik, pertanyaan ya sekarang. Berarti itu kan tugas. Nama dulu, nama. Nama saya Akbar Gilang Perdana dari kelas MIPA 4. Ya. Saya mau bertanya, kan tugasnya itu buat planning, Pak. Jadi kita cuman buat, misalkan saya mau bikin planning produk manisan dari buah. Jadi kita buat tugasnya itu aja. Iya. Itu aja. Iya, itu aja kan, itu yang Abati sampaikan tadi. Nah, cuman sekarang antum ya apa namanya itu? Coba ya itu aja yang seperti Abati sampaikan tadi. Hanya saja sekarang coba antum lihat-lihat itunya apa halaman 19 sampai 21-nya itu apa ya? Nah, kira-kira ada enggak yang kurang dipahami? Nah, itu yang harus antum tanya. Oke? Coba cari. Siapa lagi ya? 1 2. Oke. Ini nanti mungkin harus agak ke belakang. Oke, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aulia Zaratul Jana dari kelas Hmm. MIPA 4. Di sini saya ingin menanyakan ini ya Bati. Kan di komponen biaya produksi itu ada biaya overhead pabrik. Salah satu contohnya itu gaji tenaga kerja tidak langsung. Yang dimaksud dari gaji tenaga kerja tidak langsung itu apa ya Bati? Oke, baik. Nanti Abati jelaskan. Jadi tenaga kerja tidak langsung itu overhead. Nah, makanya Anda sekalian yang ya di buku apapun coba antum cari ya, ada nggak penjelasan tentang overhead. Kalau tidak ada, makanya ini nanti yang dipoto itu jangan hanya jangan hanya 3 halaman itu. Foto aja beberapa halaman antum foto. Minta aja bantuan sama ini. Sama yang punya buku minta bantuan, terus dikegrupkan gitu kan. Ya antum kan. Gitu loh ya, saling membantu. Tapi itu tadi ya Abati katakan, nah untuk referensi mana saja boleh. Cuman kalau ada antum kemudahan ya silahkan. Siapa lagi? Biar sekalian. Ada lagi? Ayo cepat. 1 2.
3 belum ada. Oke, kalau belum ada. Ya baik, ada pertanyaan. Apa pertanyaannya itu? Overhead. Apa pertanyaannya tadi? Yang maksud dengan gaji tenaga kerja. Oh iya. Overhead itu adalah ya biaya di luar, ya. Ini adalah biaya di luar gaji di sana ya, gaji tenaga kerja langsung. Oke. Nah pertanyaannya adalah apa gaji biaya di luar gaji tenaga langsung? Oke, ini satu ya. Jadi apa yang dimaksud gaji di luar tenaga kerja langsung? Oke. Jadi tenaga kerja langsung itu apa kan? Sekarang untuk memperluas wawasan antum sebelum Abati menjelaskan, coba di buku manapun ya. Sekarang cari oleh antum apa itu overhead gitu. Tunjuk tangan cepat. Cepat. Apa itu overhead? Boleh juga dibantu dengan antum cari di Google boleh. Cepat ya. Apa itu overhead? Cepat. Arti overhead. Arti biaya overhead. Ya. Sebelum Abati jelaskan yang karena tahu dulu overhead itu apa. Ya overhead itu ini ya, biaya di luar dari tenaga langsung. Nah, jadi pertanyaan sekarang bagus, apa itu tenaga kerja langsung? Nah, coba overhead apa? Sudah ketemu? Belum? Hah? Siapa ya? Ada overhead atau pengeluaran overhead merujuk pada pengeluaran yang sedang berjalan dalam operasi bisnis, kadang juga dikenal sebagai pengeluaran operasional. Oke, ada juga yang disebut pengeluaran operasional. Oke, ya, sedang berlangsung. Oke, sedang berlangsung. Oke, sebetulnya bukan biaya di luar gaji. Overhead itu bukan biaya di luar gaji tenaga kerja langsung. Yang kita ingatkan tadi apa itu gaji tenaga kerja langsung. Tapi overheadnya adalah operasional atau biaya operasional atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Apalagi? Coba. Ada lagi? Berarti Ya. tenaga kerjanya itu bukan tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini baru tidak langsung. Oke. Tenaga kerja tidak langsung. Oke. Jadi di luar biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau ke sini dulu aja ya, sebelum ada. Tapi Abati ingin ini dulu overhead. Siapa tahu ada. Ada yang lain? Overhead apa? Ya, silakan. Overhead itu seperti biaya tambahan atau biaya yang lain-lainnya, Pak, yang tidak terkait langsung dengan proses bisnis. Biaya tambahan atau lain-lain. Apa contohnya? Ada nggak? Nih, biaya listrik. Apa lagi? Telepon. Coba. Biaya tambahan apa? Ada lagi? Ada nggak? Pajak apa nih? Hah? Pajak. Pajak? Oke. Pajak. Oke lah, balik ke sini dulu ya. Sini dulu, baik. Gini. Biaya di luar gaji tenaga kerja tidak langsung. Berarti pertanyaannya sekarang apa itu biaya tenaga kerja langsung? Nih, tenaga kerja langsung. Nanti akan ada di sana, mungkin di format itu ada. Gini Ananda, sebuah produk itu harus dihitung biayanya berapa. Nah, biaya apa saja? 1, biaya bahan. 2, ini garis besar dulu ya. Kedua, biaya apa? Biaya tenaga, upah atau tenaga. Nah, nanti dirinci oleh antum. Dirinci bahannya antum mau buat apa? Gantungan kunci. Gantungan kunci dari apa? Dari mika. Harga mika 1 lembar berapa? Apalagi? Bla 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 bla. Antum hitung. Oke?
Ternyata ya, biayanya itu misal ya, biaya keseluruhan itu misal, ini misal saja ya, 1 juta. Biaya keseluruhannya berapa? 1 juta. Oke. Kemudian 1 juta ini menghasilkan juta ya, berapa ya? Kalau 1.000 hasil, oke. 100 nggak mungkin. Berapa? 500. Sebut aja ya, misal aja ya. Ini misal. Misalnya itu adalah 500 PCS. 500 unit gantungan kunci. Berarti satunya berapa? 1.000 dibagi 500 berapa? Dua apa? 2.000. 2 rupiah. Hah? 2 rupiah. 2.000 kan? Berapa ini? Betul nggak? Iya kan? Apa? 2.000? 2.000. Harganya itu berarti 2.000. Ini harga apa? Modal. Modal apa? Modal bahan dengan modal upah, gitu. Sebutlah misalnya bahan itu, ini misalnya bahan itu 1.500, sebut misalnya 1.500. Upahnya membuat itu adalah 500 rupiah. Nah, gitu. Oke. Nah, antum mau jual berapa? Terserah. Antum mau mengambil keuntungan berapa? Gitu loh. Kalau antum mau mengambil keuntungan 100%, misalnya ini biasa tidak sampai. Sebut aja 100%. Berarti antum jual berapa? 4.000 rupiah, gitu. 4.000 rupiah. Oke. Sorry, 4.000 rupiah. Berapa untung antum kalau begitu? Berapa untung antum? Bukan dari satunya. Berapa untung antum? Iya, 2.000 modalnya. 4.000 dijualnya. Berapa untungnya? 2.000. Terjual semua misal. Kalau terjual semua berarti 2.000 kali 500. Berapa untungnya? 1 juta rupiah. Pertanyaannya, benarkah antum punya untung 1 juta? Tidak. Karena apa? Karena ada biaya overhead. Antum apa saja overheadnya di sini? Misalnya antum perlu listrik, oke, nih misalnya. Antum misalnya pemasarannya via telepon, antum misalnya perlu plastik, kalau plastik tidak bisa masuk ke sini ya, kalau bungkus segala macam. Tapi misalnya antum ada gaji, ada tenaga ADM, ada membuat desain dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi biaya overhead itu di luar biaya bahan dengan upah masih banyak kan. Ternyata misalnya itu biaya lain-lain itu kan tadi biaya lain-lain nih operasional tuh, ya pemasaran atau sekarang misalnya itu ada ongkosnya, ada lain sebagainya. Misalnya itu 500.000 gitu loh. Ini contoh aja. Berarti untung yang sebenarnya berapa? 500.000. Oke ya. Jadi nah di sana biaya overheadnya apa saja di dalam buku itu? Gaji tenaga kerja tidak langsung, penyusutan peralatan, penyusutan gedung pabrik, biaya periklanan dan pemasaran. Nah, itu biaya overheadnya ya, di luar biaya. Jadi gini maksudnya itu Ananda. Satu contoh ya, ini contoh. Ada berapa menit lagi ada? Masih? Coba lihat. Habis. Oke. Habisnya pas atau lebih? Pas. Oke. Perhatikan sini karena tadi disebut ada biaya penyusutan nih. Setengah menit ya, biaya penyusutan. Oke. Misalnya antum membuat itu tuh perlu gergaji. Gergaji itu harganya misalnya ini ya, gergaji ya misalnya sebutlah 100.000.
Umur gergaji ini misalnya itu bisa berapa? Misalnya bisa 2 tahun. 2 tahun. Oke? Bisa 2 tahun. Nah, makanya gergaji ini kalau 2 tahun berarti sebut saja 2 tahun itu 20 bulan. Nah, 20 bulan. 100.000 dibagi 20 berapa? Berapa? Hah? 5 apa? Hah? 5 apa? Hah? 100 dibagi 2 berapa? 50 apa? 50.000. Berarti ini 5.000 kan? Betul nggak nih? Betul nggak ini? Anak IPA bisa kali. Berarti 5.000 per apa? Per bulan. Nah, antum itu dari uang yang tadi dapat berapa tadi itu dapat 1 juta. Dapat berapa tadi? 2 juta ya tadi ya untungnya ya. 1 juta bukan 2 juta ya. Dapat 1 juta itu. Nah, dipotong 5.000 perak juga. Gitu loh. Karena alat itu kan tidak selamanya. Gitu kan. Paham nggak ini sampai sini? Jadi gitu, itulah overhead. Di luar overhead itu di luar apa? Di luar material. Nah, kan ada M tuh material dan di luar upah tenaga kerja langsung. Tuh kan baru segitu saja udah agak bingung ya. Nah, apa antum bisa pasti bisa antum baca-baca. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.